Match ke-15 kembali lagi akan boleh dibilang inilah the big match karena mempertemukan Arema Malang dengan Bali United yang akan bermain pada hari Minggu tanggal 5 Desember jam 20.45, dan kalau di data saya bermain di Stadion Makubuharjo, Depok Sleman, Yogyakarta. Sebelum kita memulai, saya ingin memberitahukan kepada kalian yang mungkin baru menonton di channel ini, konten saya ini, bahwa saya akan memprediksi skor itu berdasarkan dari data kedua tim. Jadi bukan sesuai dari insting, feeling, atau saya pendukung Arema, pendukung Bali United, tapi kita netral di sini. Dan kembali lagi saya harus memberitahukan bahwa sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi, dan saya hanya memprediksi itu sesuai dari data. Jadi kalian jangan skip video ini hingga akhir karena saya harus memberikan informasi datanya untuk data dari Arema dan data dari Bali United kepada kalian semua. Jadi kalian bisa tahu juga menyimpulkan di prediksi skor ini kenapa tim A diunggulkan atau tim B diunggulkan. Itu saya akan sama-sama memberitahukan kepada kalian dan saya akan munculkan datanya di sini. Jadi kalian jangan skip video ini hingga akhir dan saya akan bacakan semuanya sesuai dari data. Jadi kita langsung aja memulai, dan sebelum saya memulai lebih lanjut, data yang saya akan bacakan ini untuk Arema Malang dan Bali United yang sama-sama ada di peringkat Arema di peringkat kedua dan Bali United di peringkat keempat. Ini pertandingan saya preview ini saya ambil sebelum Persib bermain ya. Jadi kalau misalkan Persib menang atau imbang gitu kan, Arema Malang akan turun ya. Tapi ini saya ambil datanya sebelum Persib main lawan Madura. Jadi posisinya Arema masih dengan Persib sama-sama 14 match, dengan Bali United masih 14 pertandingan. Karena Persib baru bermain nanti malam dan saya buat videonya ini sore ya. Oke, kita langsung lihat dari Arema Malang dulu. Arema Malang sekarang ada di peringkat kedua, dari 14 pertandingan berhasil mencetak 8 kemenangan, 5 hasil imbang dan 1 kekalahan. Dari 14 pertandingan itu berhasil mencetak 22 gol dan kemasukan 12. Jadi agregat golnya plus 10 dan poinnya 29. Langsung saja kita lihat lini depannya bagaimana untuk Arema Malang di 14 pertandingan ini. Arema Malang di 14 pertandingan secara keseluruhan berhasil mencetak 22 gol dengan presentasi 1,57% dan rekor kemenangan terbesarnya 3-0. Oke, saya langsung membahas masalah lini depan dari Arema Malang. Dengan presentasi 1,57%, artinya sudah melebihi dari 1,50%. Jadi Arema Malang untuk masalah mencetak gol itu sudah tidak ada masalah, sudah aman untuk masalah mencetak gol. Tapi kita harus melihat dengan presentasi seperti ini arahnya mau kemana. Jika semakin ke atas atau boleh dibilang 1,50% ke atas dan Arema Malang sudah 1,57, artinya Arema Malang sudah mempunyai power untuk mengunci kemenangan. Ya, powernya sudah masalah mengunci kemenangan lagi, bukan masalah power mencetak gol. Dan ini kita harus lihat di 3 pertandingan terakhirnya Arema Malang bagaimana. Karena kalau di rata-rata 1,57% ini grafiknya lagi menandakan Arema Malang mau ke arah mana, naik atau turun. Nah, itu akan kita lihat di 3 pertandingan terakhir. Jadi kalau untuk kesimpulan seperti ini, Arema Malang ya sudah aman untuk masalah mencetak gol. Tinggal arahnya mau ke power mengunci kemenangan, mencetak kemenangan atau enggak. Itu nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir. Dan kita lihat di lini depan dari Arema Malang, untuk informasi tambahan juga, dan ini juga cukup berpengaruh di prediksi skor. Kita lihat top skor terbanyak dari Arema Malang. Kita ambil yang paling banyak saja. Ada Carlos Fortes yang sudah mencetak 8 gol dan dibantu dari 3 titik putih. Lalu ada M. Rafli 4 gol, Jonathan Alvarisi 2 gol, Denny Santoso 2 gol, dan Yudo 2 gol. Tapi Yudo ini tampaknya belum bisa bermain karena masih dipanggil timnas ya. Dan untuk assist ada Carlos Fortes, Rafli, dan Yamaguchi. Jadi data ini nggak berubah seperti yang kemarin saya bahas melawan Persib, bahwa ada Carlos Fortes dan M. Rafli yang cukup berbahaya nanti, yang paling banyak memberikan kontribusi. Karena Carlos Fortes sudah memberikan 8 gol dan 2 assist, dan M. Rafli memberikan 4 gol dan 2 assist. Jadi total ini boleh dibilang ada 4 ya, kalau boleh dibilang nih Carlos Fortes, M. Rafli, Alvarisi,
Denny Santoso, dan Yamaguchi, karena Yudo ini nanti kan nggak bermain. Jadi ada 5 pemain dari Arema Malang yang harus diwaspadai oleh Bali United nanti. Itu. Lalu kita lihat di lini belakangnya, setelah kita bahas lini depannya, kita lihat lini belakangnya Arema Malang bagaimana. Arema Malang dari 14 pertandingan hanya kemasukan 12, jadi presentasinya ini 0,86%. Nah, kalau seperti ini ya, dan rekor kekalahannya 1-2 ya, rekor kekalahannya. Dengan presentasi 0,86%, kemarin saya sudah bilang bahwa di atas 0,8 itu akan saya, untuk segmen papan atas ya, segmen papan atas saya sudah bilang kurang cukup baik. Tapi karena kemarin sebelum melawan Persib saya buat itu kan 0,9 ya kalau nggak salah. Tapi kemarin lawan Persib menang tanpa kebobolan, ini grafiknya menurun di angka 0,86. Jadi sebenarnya sudah ada perkembangan yang cukup baik di lini belakang dari Arema Malang. Tapi kalau kita ngomongin data dengan presentasinya masih 0,86, ya saya masih tetap harus bilang kurang baik. Walaupun kemarin tidak kemasukan lawan Persib, tapi bagaimanapun juga kita harus membaca dari data, menyimpulkan dari data, ini masih kurang cukup baik untuk pertahanan dari Arema Malang. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah Arema Malang ada perkembangan, kita lihat. Dan itu masalah rekor kekalahan terbesarnya hanya 1-2 ya, tadi saya sudah bacakan. Lalu kita lihat, ini 3 match terakhir yang saya ingin bahas karena cukup penting juga untuk lini depan dan lini belakangnya Arema Malang. 3 match terakhir Arema Malang, kemarin menang 1-0 dari Persib Bandung, lalu menang 2-1 atas Barito Putra, dan menang 3-2 atas Persik Kediri. Dari 3 pertandingan terakhir, Arema Malang berhasil menyapu bersih dengan 3 kemenangan, tanpa hasil imbang dan tanpa hasil kekalahan, dan berhasil mencetak 6 gol dan kemasukannya 3. Jadi dengan masalah lini depan, ya itu Arema Malang sudah mempunyai power untuk mengunci kemenangan. Karena kalau kita lihat di 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 6 gol. Jadi kalau dipresentasikan 6 dibagi 3 sudah mencapai 2,00%. Artinya sudah punya power untuk mengunci kemenangan. Tandanya kalau kita bandingkan dari 14 pertandingan secara keseluruhan tadi, Arema Malang grafiknya naik. Untuk power mencetak golnya sudah mulai naik ke arah power mengunci kemenangan. Karena saya sudah bilang tadi kita harus lihat di 3 match terakhir, dan Arema Malang buktikan bahwa dia grafiknya naik untuk masalah mencetak gol di lini depannya. Jadi sudah mulai ke arah mencetak kemenangan ini, dan kita lihat hasilnya pun juga 3 kali pertandingan terakhir menang semua ya. Ini Arema Malang di lini depannya bagus, grafiknya naik. Lalu di lini pertahannya dari 3 pertandingan terakhir kemasukan 3. Jadi dengan rata-rata 3 dibagi 3 itu 1,00%. Artinya masih cukup lumayan tinggi untuk Arema Malang, tapi sebenarnya dengan kemarin menang tanpa kebobolan atas Persib, sebenarnya grafiknya naik dan presentasinya menurun. Kalau pertahanan itu kan kalau presentasinya menurun lebih bagus ya. Dan ini sebenarnya sudah tahap lini belakangnya Arema lagi proses membaik, intinya seperti itu. Karena kemarin lawan Persib tanpa kebobolan, tapi kita kan nggak bisa menyimpulkan begitu saja karena di 3 pertandingan terakhir hanya lawan Persib saja clean sheet-nya. Jadi boleh dibilang ini lini belakang dari Arema Malang kalau dibandingkan dari data keseluruhan tadi masih kurang baik. Kalau boleh dibilang tetap masih kurang baik. Ini kalau ngomongin data. Tapi kalau ngomongin proses ya nanti kita lihat di 2 pertandingan ke depan bagaimana. Apakah Arema Malang di lini belakangnya banyak perubahan? Ya nanti kita lihat. Karena kalau untuk data yang kita miliki untuk Arema Malang sekarang dengan presentasinya dari baik 14 pertandingan keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir, ya Arema Malang memang ada perkembangan yang cukup baik di lini pertahanan. Tapi kalau kita simpulkan secara keseluruhan, ya masih kurang baik, intinya seperti itu. Ya, jadi kalian bisa ngerti dulu bahwa presentasinya masih kurang baik, tapi grafiknya ada tanda-tanda yang baik gitu loh intinya. Jadi beda ya, data dan presentasi dan grafik itu beda. Oke, itu sudah saya sebutkan untuk masalah Arema Malang. Jadi kesimpulannya di lini depannya sudah bagus, dibuktikan di 3 pertandingan terakhir, dan lini belakangnya memang ada perkembangan yang bagus. Tapi kalau dari data ini ya kesimpulannya masih disimpulkan kurang cukup baik gitu. Ya, itu untuk dari Arema Malang. Lalu kita lihat untuk Bali United yang nanti akan menjadi momok menakutkan untuk Arema Malang karena sama-sama berada di
segmen papan atas, hanya berbeda satu tingkat aja. Yang di peringkat 3 ada Persib Bandung yang baru bermain nanti malam kalau saya buat videonya ini sore-sore. Kita langsung lihat Bali United sekarang di peringkat keempat. Dari 14 pertandingan yang sudah dijalani berhasil mencetak 8 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Dari 14 pertandingan secara keseluruhan berhasil mencetak 22 gol dan kemasukan 11 gol. Jadi agregat golnya plus 11 dan poinnya 28. Itu untuk Bali United. Jadi kita langsung aja lihat di lini depannya Bali United bagaimana. Bali United dari 14 pertandingan itu berhasil mencetak 22 gol dengan presentasi 1,57% dan kemenangan terbesarnya 5-0. Ini kemarin Persiraja Banda Aceh ya, rekor kemenangan terbesarnya. Ini cukup menarik karena Bali United dengan Arema Malang ternyata sama, di lini depannya berhasil mencetak 22 gol. Artinya sama kesimpulannya seperti Arema tadi yang saya jelaskan, bahwa kita harus melihat 3 pertandingan terakhir Bali United. Karena intinya kalau masalah mencetak gol, itu Bali United sudah tidak ada masalah. Sama seperti Arema tadi, kita sambil menyimpulkan. Tapi tinggal kita lihat ke arah mana. Kalau tadi kan Arema sudah mulai ke arah naik. Nah, kalau Bali United bagaimana? Nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir. Akan ke arah mana? Apakah akan ke arah power mencetak kemenangan? Nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhirnya Bali United. Dan kita lihat juga untuk masalah pemain yang paling banyak berkontribusi untuk di lini depan atau assist top score dan top assistnya dari Bali United, kita lihat. Bali United sekarang memiliki sosok Spaso, ini cukup luar biasa ya Spaso ya, kalau boleh dibilang. Dari 14 pertandingan sudah mencetak 12 gol dan dibantu dari 2 titik putih. Lalu ada Faidrin 2 gol dan Plate 2 gol. Jadi hanya ada 3 pemain yang mencetak gol untuk yang paling banyak ya. Yang saya ambil tuh yang paling banyak. Yang 1-1 juga masih ada, tapi saya ambil yang 2 saja paling maksimal. Itu ada Plate dan Fajrin. Lalu top asisnya ada Plate juga memberikan 4 asis dan Fajrin memberikan 2 asis, Eber Besa 2 asis dan Lili Pali 2 asis. Jadi ini boleh dibilang Fajrin dan Plate yang paling banyak berkontribusi ya, karena Fajrin sudah memberikan 2 gol dan 2 asis dan Plate memberikan 2 gol dan 4 asis. Lalu di top skor ada Spaso, lalu ada di asis ada Eber Besa dan Lili Pali. Jadi ada 5 pemain yang cukup berbahaya nanti untuk Arema Malang dari kubunya Bali United. Dan terutama Spaso yang cukup on fire sekali ini, mencetak golnya 12. Ini yang harus dicermati oleh pertahanan Arema Malang nih Spaso ya. Kalau di Arema Malang tadi ada Fortes ya. Itu. Lalu kita lihat langsung lini belakang dari Bali United ini bagaimana. Bali United dari 14 pertandingan itu kemasukan 11. Jadi presentasinya ini 0,79%. Jadi artinya apa? Tidak terlalu berbeda jauh dengan Arema Malang karena Bali United ini dengan presentasi 0,79 itu hampir mendekati ke 0,8. Hanya selisih 0,01% lagi. Udah sampai ke 0,8. Jadi Bali United itu di pertahanannya memang karena ini masih di bawah 0,8 bagaimanapun juga dari data ya masih baik Bali United di masalah pertahanan. Tapi lebih pastinya nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhirnya Bali United bagaimana. Ya, ini kalau dari data klasemennya ya baik untuk Bali United, presentasi kemasukannya hanya 0,79%. Dan rekor kekalahannya yaitu hanya 1-2 saja. Yaitu cukup menarik ya, kalahnya juga tipis. Jadi kita lihat langsung di 3 pertandingan terakhir Bali United ini bagaimana untuk menyimpulkan lini depan dan lini belakangnya Bali United. Bali United kemarin menang 5-0 atas Persiraja Banda Aceh dan menang 1-0 atas Persija dan menang 2-1 atas Persela Lamongan. Jadi sama seperti Arema, 3 pertandingan terakhir tanpa terkalahkan. Dan untuk Bali United dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 8 gol dan kemasukannya hanya 1. Jadi kalau untuk masalah lini depan dengan presentasi 2,66%, artinya Bali United dibandingkan dari 14 pertandingan secara keseluruhan, ini grafiknya menaik juga, sama seperti Arema. Grafiknya sudah mengunci atau mencetak kemenangan. Ini dari Bali United dengan rata-rata 2,66% ini. Dan lini belakangnya hanya kemasukan 1, hanya 0,33%. Artinya lini belakang dari Bali United juga
grafiknya naik, presentasinya menurun. Jadi bagus ya untuk pertahanan dari Bali United. Kalau pertahanan presentasinya turun itu bagus ya. Dan ini dibuktikan oleh Bali United bahwa lini depan dan lini belakangnya itu sama-sama grafiknya naik. Luar biasa untuk Bali United. Jadi kesimpulannya untuk Bali United di 14 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan secara keseluruhan ya, 3 pertandingan terakhir, Bali United ini sama-sama seperti Arema. Lini depannya grafiknya naik dan lini belakangnya juga membaik. Itu untuk Bali United. Lalu saya sudah memberikan previewnya untuk kedua tim ini, jadi kita langsung saja bisa menyimpulkan bagaimana untuk merujuk pada prediksi skornya kedua tim ini. Kita langsung bahas aja kesimpulannya bagaimana. Untuk lini depan dari kedua tim ini boleh dikatakan seimbang. Kenapa? Ya kita lihat dari 14 pertandingan secara keseluruhan, baik Arema dan Bali United itu sama-sama mencetak 22 gol dengan presentasinya 1,57%. Dan 3 pertandingan terakhir pun juga sebenarnya sama. Jika Arema berhasil mencetak 6 gol dan Bali United 8 gol, ya intinya sama, sudah melebihi dari 1,5%. Sudah sama-sama bagus untuk lini depan kedua tim ya. Jadi boleh dikatakan seimbang untuk masalah lini depannya. Lalu lini belakangnya untuk Arema, jika Arema sudah 0,86% kemasukannya dan Bali United hanya 0,79%, artinya untuk lini belakang kedua tim ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup jauh. Karena ya kita lihatlah presentasinya, nggak terlihat terlalu jauh banget, walaupun Arema Malang sudah di atas 0,8 dan Bali United masih di bawah 0,8 walaupun hanya selisih 0,01. Jadi artinya di lini belakang kedua tim ini dari pertandingan 14 keseluruhan ini itu sama-sama ya baik, udah gitu aja. Dan dibuktikan dari 3 pertandingan terakhir, di sini Bali United yang terlihat sekali progresnya cukup baik di lini belakang di 3 pertandingan terakhir ketimbang Arema Malang yang tetap masih 1,00%, sedangkan Bali United hanya 0,33%. Itu. Jadi kalau sesuai data di lini belakang sebenarnya memang Bali United lebih bagus di lini belakangnya ketimbang dari Arema Malang. Tapi sebenarnya kalau mau disimpulkan lebih dalam lagi, nggak terlalu berbeda terlalu jauh lah, signifikannya nggak terlalu jauh pengaruhnya. Tapi bagaimanapun dengan data ini ya Bali United di lini belakang di 3 pertandingan terakhir itu lebih terlihat menonjol ketimbang Arema Malang. Itu. Jadi di kesimpulannya untuk lini belakangnya secara keseluruhan ya, kalau kita bilang secara keseluruhan itu tetap seimbang. Tetap seimbang. Di sini juga Persib kemarin menang lawan Persib tanpa kebobolan. Jadi kalau boleh dibilang ini progres lini belakang kedua tim ini itu sama-sama belum terlalu terlihat banget. Tapi kalau Bali United itu justru lebih terlihat lebih terlihat Bali United ketimbang Arema. Tapi intinya di sini kalau saya boleh simpulkan seimbang lini belakang dari kedua tim ini, sama-sama masih bagus. Itu kalau boleh saya simpulkan ya. Dan kita lihat pemain paling banyak berkontribusi itu memang jatuh pada Arema kalau menurut saya. Kenapa? Ya kita lihat di sini Bali United hanya ada nama Spaso yang mencetak 12 gol. Tapi sisa-sisa pemain lainnya itu hanya memberikan 2 gol saja seperti Faijrin dan juga Plate. Sedangkan di Arema Malang walaupun hanya Fortes yang mencetak 8 gol, tapi pemain lainnya itu ada Rafli yang mencetak 4 gol, lalu ada Alvarisi 2 gol, Denis Santoso 2 gol. Jadi sebenarnya untuk masalah kontribusi di lini depan itu memang lebih banyak Arema Malang yang bisa mencetak gol, dan di Bali United hanya ada sosok Spaso. Dan di top assist juga kita lihat ada Carlos Fortes dan M. Rafli yang juga sama-sama memberikan assist, dan Yamaguchi. Sedangkan di Bali United itu ada Plate dan Faijrin dan Eber Besa dan Lili Pali. Jadi kalau boleh dibilang untuk masalah kontribusi pemain paling banyak berpengaruh tetap sama. Gak ada perbedaan yang terlalu signifikan banget untuk Arema dan Bali United. Walaupun top skor paling banyak ada Spaso 12 gol, tapi di Arema tetap masih banyak pemain yang bisa mencetak gol. Dan di lini assist ya, untuk lini top assist itu memang Bali United lebih banyak, tapi kembali lagi di sini juga ada pemain dari Arema Malang, terutama untuk Fortes dan M. Rafli yang sama-sama juga sudah memberikan gol dan top assist. Jadi ini untuk masalah pemain yang paling banyak dan top assistnya dari Bali United itu boleh dikatakan seimbang. Ini datanya. Jadi kalian bisa menyimpulkan juga. Ya, itu. Lalu untuk masalah data klasemen ini juga saya harus bahas.
data klasemen itu memang Arema ada di peringkat kedua dan Bali United ada di peringkat keempat. Tapi perbedaannya itu hanya 1 poin saja. Jika Arema 29 poin dan Bali United 1 poin. Jadi intinya di segmen papan atas itu tidak ada pengaruh sama sekali walaupun hanya berbeda 1 poin. Intinya di data klasemen itu seimbang, walaupun Arema di peringkat kedua dan Bali United di peringkat keempat itu tetap seimbang. Itu kesimpulan saya. Dan ini sudah saya bacakan semuanya untuk masalah kesimpulan preview, baik lini depannya, lini belakangnya, 3 pertandingan terakhirnya, kontribusi pemainnya, dan data klasemennya. Ini kesimpulannya. Seimbang semua, tidak ada yang memberatkan satu tim atau yang bisa diunggulkan ini siapa. Itu saya sudah bacakan semuanya dan kalian menyimak. Ini kesimpulannya. Benar-benar seimbang untuk kedua tim ini. Baik lini depannya dan lini belakangnya yang paling harus diperhatikan. Seimbang juga. Jadi di prediksi pertama, sesuai dari data ini hasilnya akan seimbang dengan skornya berapa-berapa. Ya kalau kita lihat dari match-match mereka dan rata-rata gol, rata-rata kemasukan, itu hasil imbangnya antara 1 sama atau 2 sama. Itu di prediksi pertama atau yang paling tertinggi dari data ini. Dan saya nggak buat prediksi kedua dan prediksi ketiga, kalian yang menyimpulkan sendiri saja bagaimana. Di prediksi pertama itu 50% untuk hasil imbang, di prediksi kedua itu 30%, dan di prediksi ketiga yang paling terkecil itu 20%. Jadi kalian yang menyimpulkan aja kira-kira jika di luar hasil imbang siapa yang akan menang kalau sesuai dari data ini. Ya, itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian, bahwa sesuai data ini kesimpulannya saya sudah bacakan semua. Ya ini, di prediksi tertinggi sesuai data ini hasilnya akan seimbang dengan skor antara 1 sama atau 2 sama. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa sepak bola ini tidak ada yang bisa diprediksi dan kalian harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung. Karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah sesuai data ini hasilnya akan berimbang atau justru di luar dari data, yang artinya Arema atau Bali United yang akan memenangkan pertandingan di hari Sabtu besok. Itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, terutama yang nontonnya nggak di skip. Respect banget buat kalian. Itu aja, sampai ketemu di match berikutnya ya. See you.